lagi dengan saya, Pak Rizky, dalam video pembelajaran buku catatan. Di video kali ini, kita masih belajar mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kali ini, kita akan belajar mengenai merasionalkan bentuk akar. Sesuai namanya, merasionalkan itu artinya kita merubah dari bentuk yang tidak rasional menjadi rasional. Dari bentuk yang irasional menjadi rasional. Berarti kita perlu tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan bilangan irasional dan bilangan rasional. Kita belajar dulu mengenai bilangan rasional. Contohnya seperti ini. 3,5. 3,5 jika kita ubah menjadi bentuk pecahan, maka bentuknya menjadi 35 per 10. Atau disederhanakan menjadi 7 per 2. Kemudian ada negatif 2,75. Negatif 2,75 jika diubah dalam bentuk pecahan itu menjadi negatif 275 per 100. Atau disederhanakan sama-sama dibagi 25 menjadi negatif 11 per 4. Inilah yang disebut dengan bilangan rasional, yaitu bilangan yang bisa diubah bentuknya menjadi bentuk pecahan A per B. Contoh lainnya seperti ini. Akar 4. Akar 4 jika dihitung adalah hasilnya 2. 2 diubah menjadi bentuk pecahan menjadi 2 per 1. Berarti akar 4 juga merupakan bentuk rasional karena bisa diubah menjadi bentuk pecahan A per B, yaitu 2 per 1. Sekarang seperti apa yang disebut dengan bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa diubah bentuknya menjadi A per B. Contohnya, akar 3. Akar 3 jika dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 1,7321 dan seterusnya. Tidak ada ujungnya gitu. Nah, kita tidak bisa merubah bentuk ini menjadi bentuk pecahan. Bisanya adalah menyederhanakan dulu, misalkan membulatkan, baru kemudian dijadikan bentuk pecahan. Itu artinya dia adalah bilangan irasional. Atau contoh yang lainnya, akar 5. Akar 5 jika kita menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 2,23606 dan seterusnya. Tidak ada ujungnya. Kita tidak bisa merubah bentuk akar 5, 2,23606 ini menjadi bentuk pecahan, kecuali kita bulatkan dulu, misalkan menjadi 2 angka di belakang koma. Jadinya 2,24. Jadinya 224 per 100. Nah, artinya kita tidak bisa merubah bentuk asli dari akar 5 menjadi bentuk pecahan, kecuali pembulatannya. Inilah yang disebut dengan bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak bisa diubah menjadi bentuk pecahan A per B. Itulah yang dimaksud dengan bilangan rasional dan bilangan irasional. Sekarang kita perlu tahu nih, kenapa suatu bilangan perlu untuk dirasionalkan? Contohnya seperti ini. Pada bentuk akar pecahan, misalkan tentukan nilai dari 6 per akar 3. Akar 3 jika dihitung dengan kalkulator, hasilnya adalah 1,7321 dan seterusnya. Misalkan kita bulatkan jadi 4 angka di belakang koma, jadi 1,7321. Ini jika kita hitung menjadi 6 per 1,7321. Tentunya jika dihitung secara manual, ini akan sangat merepotkan. Membagi 6 dengan 1,7321. Sekarang kita bandingkan dengan penghitungan seperti ini. 6 akar 3 per 3. 6 akar 3 per 3, maka 6 dan 3-nya bisa kita coret sehingga menjadi 2 dikali 1,7321. Karena akar 3 sama dengan 1,7321. Jelas penghitungan seperti ini lebih mudah, perkalian seperti ini lebih mudah dihitung ketimbang menghitung pembagian, seperti contoh yang A. Nah, tahukah kalian bahwa sebenarnya contoh soal yang A dengan yang B itu nilainya sama? Karena yang B adalah bentuk rasional dari contoh yang A. Itulah mengapa kita perlu merasionalkan bentuk akar, yaitu supaya penghitungannya lebih sederhana. Jadi, jika suatu pecahan penyebutnya masih dalam bentuk akar, maka pecahan tersebut dikatakan belum sederhana karena penghitungannya akan sangat rumit. Maka pecahan yang penyebutnya masih dalam bentuk akar, maka perlu disederhanakan. Menyederhanakan bentuk akar pada pecahan ini disebut dengan merasionalkan, yaitu dengan menghilangkan bentuk akar dalam penyebut suatu pecahan. Sekarang bagaimana cara merasionalkan bentuk pecahan? Yang pertama, merasionalkan bentuk bilangan A per akar B. Contohnya 6 per akar 3. Pada 6 per akar 3, penyebutnya masih dalam bentuk akar, maka perlu kita rasionalkan. Kita akan menghilangkan bentuk akar pada penyebut pecahan 6 per akar 3.
Bagaimana cara menghilangkan bentuk akar dari akar 3? Yaitu dengan dikali akar 3. Jadi 6 per akar 3 kita kali dengan akar 3 penyebutnya, supaya akarnya hilang. Karena akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Akarnya hilang. Karena penyebutnya kita kali akar 3, maka jelas pembilangnya juga kita kali akar 3, supaya nilainya tidak berubah. Karena jika penyebut dikali akar 3, pembilang dikali akar 3, maka tidak merubah nilai dari si akar tersebut. Sehingga bisa kita hitung 6 kali akar 3 sama dengan 6 akar 3, dan akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Sehingga hasilnya 6 kali akar 3 per 3. 6 dengan 3 bisa kita bagi, 6 bagi 3 sama dengan 2, sehingga hasilnya adalah 2 akar 3. Dari contoh ini, bisa kita simpulkan bahwa merasionalkan bentuk A per akar B bisa dilakukan dengan mengalihkan penyebut dan pembilangnya dengan si penyebutnya. Karena penyebutnya adalah akar B, maka pembilang dan penyebutnya kita kali dengan akar B, atau akar B per akar B. Jadi, A per akar B bisa dirasionalkan dengan cara A per akar B dikali akar B per akar B. Contoh yang lainnya seperti ini. 3 per akar 5. Penyebutnya masih dalam bentuk akar, yaitu akar 5. Sesuai bentuk yang tadi, maka jika penyebutnya akar 5, maka cara merasionalkan bentuk ini adalah dengan kita kali akar 5 per akar 5. Penyebutnya dikali akar 5, pembilangnya juga dikali akar 5. Sehingga bentuknya menjadi 3 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. 3 dikali akar 5, akar 5 dikali akar 5. 3 dikali akar 5 sama dengan 3 akar 5. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Sehingga hasilnya menjadi 3 akar 5 per 5. Atau biasanya kita tulis dalam bentuk 3 per 5 akar 5. Contoh yang lainnya seperti ini. 8 per 3 akar 2. Bisa kita lihat di sini bahwa penyebutnya masih dalam bentuk akar, yaitu si akar 2. Nah, cara menghilangkan akarnya adalah dengan cukup dikali dengan akar 2. Tidak perlu 3 akar 2. Tapi jika kalian ingin mengalihkan dengan 3 akar 2 juga boleh. Kita coba lebih sederhana dengan dikali akar 2. Maka pembilang dan penyebutnya dikali akar 2 menjadi 8 per 3 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 8 kali akar 2 menjadi 8 akar 2, dan 3 akar 2 dikali akar 2, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Sehingga hasilnya menjadi 3 dikali 2. Jadi bentuknya sekarang 8 dikali akar 2 per 3 kali 2. Berarti sama dengan 8 akar 2 per 6. Atau kita sederhanakan, 8 dengan 6 sama-sama dibagi 2, sehingga hasilnya 4 per 3 akar 2. Itulah cara merasionalkan bentuk akar yang bentuknya A per akar B. Atau di bagian penyebutnya tidak ada penjumlahan ataupun pengurangan. Sekarang, bagaimana cara merasionalkan bentuk akar yang penyebutnya ada penjumlahan dan pengurangannya? Misalkan 1 per A plus akar B atau 1 per A min akar B. Sebelum merasionalkan bentuk seperti ini, saya ingin menjelaskan dulu nih, bahwa bentuk A plus akar B dengan A min akar B, sama-sama A dan akar B ya, yang satu positif, yang satu negatif, yang satu ditambah, yang satu dikurang, disebut dengan pasangan yang sekawan. Jadi A plus akar B dan A min akar B, dia disebut dengan pasangan yang sekawan. Ini perlu kalian tahu karena nanti untuk merasionalkan bentuk 1 per A plus akar B, maka kita perlu mengalihkan dengan sekawannya. Selain itu, kita juga perlu mengingat bagaimana perkalian sekawan. Misalkan A plus akar B dikali A min akar B. Sesuai bentuk aljabar, jika ada A plus B dikali A min B, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Sesuai sifat ini, maka A plus akar B dikali A min akar B, kita cukup menghitungnya dengan A dikuadratkan dan akar B dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah A kuadrat dikurang akar B kuadrat, atau A kuadrat dikurang B. Jadi bisa kita lihat, yang awalnya akar B, maka dia akan hilang akarnya jika dikali dengan sekawannya. Dan perlu kita ingat lagi bahwa sekawannya adalah A plus akar B dengan A min akar B. Atau A min akar B, sekawannya adalah A plus akar B. Jadi, cara merasionalkan bentuk 1 per A plus akar B adalah dengan dikali sekawannya, yaitu penyebutnya dikali A min akar B, pembilangnya juga dikali A min akar B. Atau jika bentuknya 1 per A min akar B,
Maka cara merasionalkannya adalah dengan penyebutnya dikali dengan A plus akar B dan pembilangnya juga dikali dengan A plus akar B sebagai sekawannya. Contohnya seperti ini. Rasionalkan penyebut pecahan berikut ini. 3 per 5 plus akar 2. Penyebutnya adalah 5 plus akar 2. Maka cara merasionalkannya adalah dengan dikali sekawannya. 5 plus akar 2 sekawannya adalah 5 min akar 2. Berarti penyebutnya kita kali dengan 5 min akar 2, pembilangnya juga kita kali dengan 5 min akar 2. Kita kalikan dengan sifat distributif, maka pembilangnya 3 dikali 5, kemudian 3 dikali minus akar 2. Penyebutnya sesuai sifat yang tadi, berarti 5 dikuadratkan dan akar 2 dikuadratkan. Sehingga kita tulis menjadi 3 dikali 5 min akar 2 per 5 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Sehingga hasilnya 15 dikurang 3 akar 2 per 5 kuadrat itu 25, akar 2 dikuadratkan hasilnya sama dengan 2, berarti 25 per 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 15 dikurang 3 akar 2 per 23. Contoh yang lainnya seperti ini. Rasionalkan penyebut pecahan berikut ini. Akar 3 per akar 5 ditambah akar 3. Kita lihat di sini penyebutnya masih dalam bentuk akar, berarti perlu dirasionalkan. Dan ada penjumlahan di sini, berarti kita harus mengalihkan dengan sekawannya. Akar 5 plus akar 3, sekawannya adalah akar 5 dikurang akar 3. Berarti pembilang dan penyebutnya kita kali dengan akar 5 dikurang akar 3. Jadi seperti ini bentuknya, kemudian kita kalikan akar 3 dikali akar 5 dikurang akar 3 per akar 5 dikuadratkan dikurang akar 3 dikuadratkan, sesuai sifat yang tadi. Sehingga hasilnya adalah akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 15, akar 3 dikali akar 3, hasilnya sama dengan 3. Berarti akar 15 dikurang 3. Per, penyebutnya adalah akar 5 dikuadratkan, dikurang akar 3 dikuadratkan. Akar 5 dikuadratkan sama dengan 5, akar 3 dikuadratkan sama dengan 3. Berarti 5 dikurang 3. Sehingga hasil akhirnya adalah akar 15 dikurang 3 per 2. Begitulah cara merasionalkan bentuk akar. Dari video ini bisa kita simpulkan 3 hal. Yang pertama, suatu bentuk pecahan harus dirasionalkan jika penyebutnya masih dalam bentuk akar. Dan cara merasionalkannya yang pertama adalah jika bentuknya A per akar B, maka kita rasionalkan dengan cara dikali dengan penyebutnya. Pembilang dan penyebutnya dikali dengan penyebutnya. Jadi A per akar B dikali akar B per akar B. Atau jika bentuknya adalah 1 per A plus akar B, atau 1 per A min akar B, maka cara merasionalkannya adalah dengan dikali sekawannya. Jika A plus akar B, berarti dikali dengan A min akar B, pembilang dan penyebutnya. Atau jika A min akar B penyebutnya, maka pembilang dan penyebutnya kita kali dengan A plus akar B per A plus akar B. Demikian video pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan kalian paham dan kita akan ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, adios.